Takbiran apa? Ya takbiran, besok kan lebaran. Kok nggak tahu di kampung sebelah itu sudah takbiran. Jadi besok kita lebaran. Jadi gue ikut abang aja, abang udah bawa kereta. Bang, cepet kan lebarannya? Alah, sekarang ini kan ada dia berapa organisasi tuh. Jadi lebaran tuh kadang bisa ditentukan hari ini, bisa besok. Orang tuh kan ada ngitung sendiri. Serius lah. Serius? Kau mau coba lebaran kan? Berarti makan kue ta. Kalau gitu kita gas. Ayolah. Yolah. Apabila kalian melihat faman syahida minkum syahra falyasumhu, itu kata Allah. Barang siapa di antara kalian yang melihat bulan tadi masuk, maka hendaklah dia berpuasa. Kalau kalian tidak bisa melihatnya, nah ini kan Nabi mengatakan sempurnakan menjadi 30, kan begitu. Tapi kan lebih cepat mereka, Ustaz. Ini tadi. Ini namanya ikut hawa nafsu. Iya, kalau bisa cepat lebaran bisa. Karena mereka itu juga puasanya juga lebih duluan. Ini antum kan puasanya ikut pemerintah, rayanya ikut yang sebelah. Ini apa ya? Cari enaknya aja. Cari enaknya aja, udah pasti. Oh iya, gini Pak Ustadz. Kok sebelum malam takbiran tuh boleh ya? Ini Pak Ustadz, bawa keliling, bawa obor, bawa drum. Bawa ini sana. Tadi takbiran Pak Ustadz, naik mobil, naik kereta gitu. Tapi rame-rame. Siar ya. Ya enggak juga kereta api lah, Bil. Jadi pada dasarnya kita dianjurkan mensyiarkan agama Islam. Takbir seperti itu. Hanya saja caranya ini perlu diperhatikan. Yang pertama tidak tasyabbuh ya. Tidak tasyabbuh mengikuti perayaan orang-orang kafir seperti menghidupkan bunga api, petasan. Itu bukan kebiasaan Islam, bukan kebiasaan Rasulullah, para sahabat, bukan. Itu bahkan kebiasaan orang-orang kafir. Lalu apa yang kita lakukan Ustadz di malam tadi supaya semarak itu? Ya kita bertakbir. Bertakbir kita boleh sendiri, keliling, jalan, tapi tidak membuat huru-hara, kegangguan, kericuhan. Iya, sebagian sekarang pakai mengganggu orang ya, pakai keyboard ya kan, joget-joget. Astagfirullah. Tapi kalau pakai kereta kan boleh Pak Ustadz, rame Pak Ustadz kan? Ya kalau kita sekedar jalan-jalan saja nggak ada masalah. Nah, itulah kurang suhu deh Pos. Coba karena syariat Islam tidak mengganggu orang, Bang. mengganggu orang. Ya kalau di hutan bisa Pak? Enggak apa-apa Pak Ustadz, di hutan. Mengganggu binatang. Belum bisa herak Abang nanti Semua lagi mengganggu di mana kan rame-rame. Iya, Nggak jadi dong lebaran besok. Ya berbahagialah, silahkan kita berbahagia di dalam lebaran. Bahkan ketika para sahabiah itu di hari raya itu mereka menyanyi, Nabi tidak mempermasalahkan di hari raya. Kibotan Ustaz? Bukan kibotan, pensyair, kan. bersenandung, tidak ada masalah. Berbahagialah di hari lebaran itu. Tapi tidak mencampurkan antara kebahagiaan dengan yang diharamkan. Berarti tiap lebaran sama ini salah terus Pak Ustadz ya, tak pawai itu keliling sambil pakai kereta tuh kan, King tuh kan bilang Allahu Akbar ngeng, Allahu Akbar ngeng. Nah, itu malah bisa asap di belakang. Malah jadi istihza dia Ustaz. Terutama suaranya lah. Istihza dia. Bagaimana istihza itu kan menghina syariat ya. Kita baca takbir, tapi joget-joget, pakai musik, itu kan Awang nggak joget Pak Ustadz, cuma suara keretanya Pak Ustadz. ngeng gitu ya. Allah. Sama aja gitu Bang. Sama gitu. Sama. Lakukan aja Kan yang mengganggu orang tuh di belakang. baik-baik. Asap pasti banyak tuh. Iya. Kereta Tapi dua yang di belakang senang pula dengan suara-suara kereta kayak gitu. Gimana lah? Suara Aman seneng berarti? asapnya. Belum tentu. Ya sampai lagi kan nggak bau kali Ustadz. Harum pun lagi bau ya. Ya Jadi kalau selain yang ini, kalau sebelahnya takbiran tadi ada nggak Ustaz amalan-amalan malam takbiran itu? Secara umum takbir, kemudian membayar zakat ya. jangan lupa bayar zakat. Kok cepet kan nih gue bayar? Ya sama bapak lah yang dibayar. Bukan dibayar udah disiapin. Minjam Bang, minjam. Minjam lah, kok zakat kan jangan dipinjam. Bayarnya Sebenarnya berapa? bayar zakat itu kapan dimulai Ustaz? Apakah pas Raya? di malam takbiran itu atau pagi masih puasa? Sebaiknya itu beberapa 2 atau 3 hari sebelum lebaran. Nah, berarti udah bisa malam Pak Ustadz ya? Ya, mengingat orang-orang fakir itu kan dia butuh. Jangan diberikan dia di subuh sebelum sholat Id,
Itu kan batas akhir. Boleh di saat itu kalau di saat itu Terakhir kita punya uang terakhir. Tapi kalau di saat itu kita berikan, nggak sempat nanti fakir miskin ini mengolahnya, memasaknya. Betul. Nah, Kapan kalau- lagi dia kalau- masak ya? Iya, kalau kita berikan 2 atau 3 hari sebelum Lebaran, jadi dia sempat kalau dia memiliki banyak beras mungkin dijualnya, kemudian dia bisa beli daging, dia beli minyak dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan hidupnya terpenuhi. Masalah bayar zakat ini Pak Ustadz, afdalnya di mana nih? Bayar pakai beras atau uang tunai? Nah, tentang ini ulama berbeda pendapat ya. Sebagian Ikhtilaf ya? iya, sebagian mengharuskan makanan pokok kalau kita beras. Indonesia beras pasti. Indonesia beras. Kalau aku jagung. Orang Gimana? Abang tinggal di mana? Belakang aja jagung. Beras Abang udah jagung sekarang ya. Enggak beras Berarti lagi. makanan Nggak, pokok. biasa, berarti ya? diet. Oh, makanan pokok berarti ya. Berarti kalau orang Arab tuh berarti korma lah ya. Kurma atau gandum, ya itu sebagian ulama lagi mengatakan boleh menggunakan qimahnya atau nilainya. Tapi wallahu alam supaya kita lebih nyaman ya, lebih selesa menggunakan aja bahan pokok. Karena di zaman Nabi pun adanya dinar, adanya dirham. Tapi Nabi tidak mengeluarkan zakat fitrah dengan dirham atau dengan dinar. Tapi kalau nggak mau ribet pakai duit kan bisa juga Pak Zakat. Ya itu tadi sebagian ulama membolehkan itu karena dari sisi maslahatnya. Tapi kalau saya katakan kalau kita mau lebih aman, lebih tenang, kita keluarkan beras. Nanti kalau si fakir tadi menjual beras itu kembali tidak ada masalah, itu hak dia. Kalau udah diberikan sama dia, dia bebas menggunakannya untuk apa. Karena kalau dikasih beras pun Pak Ustadz numpuk juga kan Pak Ustadz. Jadi Ya bagus paling nggak kasih dia duit selama aja. setahun nggak beli beras lagi. Ya kan bisa dijualnya juga. Bisa dijualnya juga. Tidak Oh, ada yang mau beli. Yang miskin cuma dia. Siapa yang nggak mau beli beras? Siapa yang nggak Semua mau? mau beli beras kan? Apalagi dikasihnya harga murah kan. Cepat kali itu habisnya. Oh ya gini satu lagi Pak Ustadz, mengenai zakat fitrah nih Pak Ustadz. Bisa nggak Pak Ustadz? Awak tinggal di sini. Cuman KTP sini lah Pak Ustadz. Domisili di sini. Cuman ataupun di kampung. Bu, zakat fitrah aku kasihkan ke orang lain di kampung aja ya. Boleh Pak Ustadz? Yang terbaik zakat fitrah itu diberikan kepada kerabat. Yang dekat berarti. Kerabat dekat selain orang yang berada di bawah tanggungan kita. Kalau anak kita kan tidak boleh, itu anak kita tanggungan kita. Tapi kalau abang kita atau adik kita atau sepupu kita gitu kan, berikan kepada mereka kalau mereka fakir atau miskin. Kalau kaya Pak Ustadz? Jangan. Karena zakat fitrah itu untuk orang miskin. Berarti nggak harus ke panitia masjid. Tidak harus, boleh kita beri tetangga. Yang paling bagus itu kerabat, kemudian tetangga, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu tangga punya kereta semua Pak Ustadz. Di mana lah itu? Orang kaya semua. Nggak pun kaya kali tapi punya kereta. Kalau sekarang ini kita mencari orang yang miskin tidak punya kereta, hampir nggak ada kayaknya ya. Kayaknya semua. orang miskin, Yang paling punya beca kan. Beca. tapi hidupnya susah Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Jadi ukuran miskin itu yang dia pendapatan dia itu Fakir. tidak cukup Untuk sehari. untuk hari ini kebutuhan aja? dia hari-hari. Cukup hari ini aja. Ya, dia punya pekerjaan tetap, tapi tidak mencukupi. Nah, tapi kalau dia fakir itu dia tidak punya pekerjaan yang tetap. Apalagi makan Nah, hari ini ya. Iya, sesekali nanti dia mau dapat ikan besar, kakap, tapi terkadang-kadang dia tidak dapat sama sekali. Dia nggak punya pekerjaan yang tetap. Seperti itu. Tapi ada tutorial nggak? Kan kalau kita zakat fitrah beras itu kan sama saudara tinggal ini zakat fitrah aku, kayak gitu. Oh, penyerahannya. Ada Nah, kalau ke Oh ada doa, biasanya ada doanya. masjid itu ada tutornya, Zat? Kayak mana sih?
Ada tuh Tidak perlu. Apa bismika itu doa tidur? Apa? Kita ngasih Mau terus tidur jaga fitrah. baca apa gitu, San? kayak ada akadnya gitu. Ada akadnya. akadnya. Ya. Saya bernama Fulan. Saya serahkan Kayak gitu. Sekali zakat pernah saya saya gitu ya. gitu. Tidak perlu. Tapi kalau kita misalnya langsung menyerahkannya kepada si fulan, kita katakan ini zakat fitrah saya, boleh, tidak ada masalah. Tidak harus pakai lapas-lapas tertentu. Ini cukup kita berikan, Bapak, Ibu, ini zakat fitrah saya ya, tolong diterima. Iya. Sah. Sah. Jadi kalau ke masjid, Ya, sampaikan saja ini zakat fitrah saya atas nama si fulan. Kalau dia minta ada butuh data. Salam. Jangan ada nggak ngerti. Kayak Dibilang apa dia kayak dia ada pengucapan lapasnya gitu Saya deh, Pak terima. Ustaz. Ya, kita katakan saja ini Pak zakat fitrah saya atas nama fulan, 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 fulan. Sudah cukup. Karena kan dia butuh data juga ya. Karena kan dia akan mempertanggungjawabkan, melaporkan sebagai badan amal. jadi kalau kita diminta kayak gitu nggak usah lah, San, ya. Kita jelaskan aja ya. Kita sampaikan aja Pak, ini tidak perlu banyak berdebat karena enggak momennya itu kan. Aku pun mau takbiran ini Pak, bilang. Iya. Sudah Pak, ini zakat fitrah saya atas kita berikan namanya, ditulis di kertas, dia pun nanti langsung. Dan sebagian juga udah memahami, tidak harus kaku ya. Harus dengan lapas tertentu, tidak harus. Ini takbiran masih panjang nih sampai pagi. Oh iya. Itu boleh nggak Pak Ustaz? Oh iya, sampai kapan tuh Pak Ustaz? Karena Takbiran sampai pagi biasanya gitu. hari ini udah lebaran Pak Ustaz. Tapi nanti Isya, nanti zuhur besoknya itu masih takbiran kadang-kadang. Itu memang memang Kalau dianjurkan Idul di- Fitri, Memang kayak gitu. kalau Idul Fitri dia dianjurkan sejak misalnya besok Lebaran sudah lihat hilal gitu kan. Malamnya tuh. Dari mulai maghrib itu Habis maghrib. kita sudah boleh bertakbir sampai nanti khatib naik di atas mimbar. mimbar. Selesai khotib turun, apa lagi? Udah enggak lagi. Idul Fitri. Idul Fitri. Fitri kalau Idul Adha, Idul Adha yang potong-potong kurban tuh Pak Ustaz? ya. Oh iya. Iya, potong kerbau. Karena ada orang beda masih, apa yang bedakan Idul Fitri sama Idul Adha? Kok tengok aja, dia ada lembunya. Nah, itu Idul Adha kan? Kalau potong. apa Idul Fitri ada fitrinya, fitrah. Oh, pokoknya habis puasa berarti. Ada ketupatnya. Ada dua ketupat. Oh, nggak ada ketupat, ada lontong. Ada lontongnya. Kalau Idul Adha dia di 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Jadi 4 hari kita bertakbir. Tapi kalau 13, sampai Idul Adha, subuh 13, takbiran, Isya. San, begadang. Boleh, tidak ada masalah. Boleh? Boleh. Tapi jangan nanti kita takbir sampai subuh, sholat subuhnya tinggal. Ah, itu yang banyak. Itu yang banyak. Itu sekarang Pak Ustaz. Kalau Sebelum takbiran subuh balik ada dari nggak, rumah. Pak Ustaz, yang takbir mengganggu orang tuh Pak? Karena sholat Id pun terlalu keras nggak suaranya salat gitu. lagi. Gimana? Dan takbiran tidak perlu harus pakai mic. Jadi Takbiran silent itu gitu. ibadah. Di hati aja gitu. Enggak juga. Enggak juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan sampai mengganggu orang ya, Pak. Ya, menggunakan mic sebagai syiar tidak ada masalah, tapi tidak Mengganggu. di set Kuat. supaya mengganggu. Kalau diiringi beduk, San, Tidak ada anjuran dari Nabi menggunakan beduk, alat-alat musik, Gitar. atau gitar. Tapi- nanti udah pakai gitar. Beduk kayak emang nggak masuk alat musik Pak Ustaz? iya. Iya, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencontohkan itu untuk kita. Ini rangkaian ibadah. Ini ibadah dia ini, walaupun dia bukan ibadah mahdhah, dia sama seperti ibadah yang lain berselawat kita. Kan nggak perlu Allahumma sholli gitu kan, atau tidak. Para ulama tidak menganjurkan kita melakukan itu. Kalau berkaitan dengan Ibadah, enggak, anak nanya nih, fenomena yang sering terjadi di kita. Kenapa waktu sholat Idul Fitri membludak Pak Ustaz sampai turun? Tapi sholat subuhnya satu sama aja. Apakah sewajib itu sholat Idul Fitri, San?
Salat Idul Sebenarnya Fitri wajib itu yang mana? tidak wajib. Salat Idul Fitri itu sunnah muakkadah. Dianjurkan. Muakkadah itu apa? Oh, dianjurkan. Tekan kan? Bahkan Nabi menyuruh Tekan. perempuan-perempuan yang haid itu Datang. untuk datang walaupun dia tidak sholat. Udah datang aja Pak. Menghadiri. Ya, ini menunjukkan bahwa menghadiri itu sangat dianjurkan. Ditekan Nah, kan. tapi kalau ditanya hukumnya dia tidak wajib. Seandainya dia tidak keluar, tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi kalau tidak sholat subuh, dia berdosa. Semuanya berdosa kalau nggak salat subuh kan. Iya. Ya nggak usah heran lah kalau fenomena kayak gitu. Salat tarawih aja lah. Rame. Malam pertama, Malam pertama rame. Ya, malam kedua maju. Udah mulai Karena ada makanan nih, berkurang. Hari pertama tuh udah mulai berkurang. Maksudnya kenapa fenomena seperti ini bisa terjadi? Kenapa orang susah membedakan yang wajib, mana yang sunnah, mana yang ini? Atau karena momennya aja, Ustaz? mungkin Ilmu lah ya, ilmu. kalau saya rasa ya. Masyarakat butuh mendapatkan pencerahan. Perlu duduk-duduk ngobrol seperti ini. Jadi ngobrolnya agama yang dibahas. Walaupun nanti sambil masalah dunia campur sedikit tidak ada masalah. Ini kan kalau anak-anak generasi sekarang kumpul ya apa itu namanya? Game, Game, cewek, apalagi lagi. makanan. Itu selalu. Itu nggak habis. Ilmu agamanya itu enggak. Ya, sih, karena umat Islam juga jauh dari Jauh agamanya dari sendiri. agama. Dan ini yang diinginkan oleh orang Yahudi dan Nasrani itu. Jauh mereka dari Ya, agamanya sendiri. Semakin jauh kita dari agama kita, walaupun kita Muslim, nah, maka kata Nabi, la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Siapa nih, Pak? Sampai seandainya mereka masuk ke lubang dob, kadal gurun, maka kalian akan masuk ke dalamnya. Lalu kata para sahabat, apakah Yahudi dan Nasrani? Kata para sahabat, kata Nabi, faman. Kalau seandainya bukan mereka, maka siapa lagi? Nah, itu karena Step by step ya, step. selangkah-selangkah. Semakin jauh kita dari ilmu, semakin kita ngikuti mereka, sampai mereka masuk ke dalam lubang semut pun kita akan masuk ikut. Tetap ngikut ya. Kayak bagus juga habis lebaran ini kita buat program kayaknya. Program apa? Apa tuh, Bang? Bengkel. Ya, program. Ya di sini di bengkelnya kita buat nanti. Apa, ceramah? Kalau untuk soal makan Kultum bengkel. Bengkel Tausiah, sawah. tausiah. Tausiah 5 Tausiah bengkel. menit gitu. Itu bengkel Gimana tausiah. Pak Ustadz, bersedia? Bisa. Oke. Jadi kalau untuk makanin warung Ada kita sebelah kan? Ada. Tinggal Ini minuman, Minuman. Ini bukan minuman, Mas. Ini minyak Pak Ustadz. berlari kencang ini, berlari kencang. Bensin. Ini berarti kita nggak oplosan kan? Oh enggak aman nih. Ya di Lebang, ada Enggak, ya oh, Bang. iya, Nih. Aduh, nggak Nggak jadi lah besok aku berbuka, Ustaz. Jadi nih. jadi lah ya. Mau jalan-jalan karena besok nih, Ustaz. Iya, ada tadi nih. Heboh aja dia ngajakin. Kalian pun aneh, hari rayamu mau cepat-cepat. Ya kan Kayak mana Bang Biye? Seharusnya itu kalian sedih mau ditinggal sama Ramadan. Awal sedih sebenarnya. Cuman kan Dia senang kali ngajak aku tadi, Bang. Ada kawannya. bisa jalan-jalan besok. Kapan lagi awak kiamat lail? Saya Saya lu. Bisa.